Halo YouTube, selamat datang di vlog Omobi. Pada vlog kali ini merupakan sebenarnya lanjutan dari vlog sebelumnya. Tapi, yang bagian ini menceritakan pengalaman luar biasa perjalanan dari mobil ini yang disetir oleh Om Bram bersama keluarganya. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita bisa mengundang beberapa keluarganya juga. Tante Bram. Dan anak Bram. Anak berapa ini? Saya sama. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke. Gitu. Umur berapa? 14. Siapa namanya? Alea. Alea. Tante namanya? Winda. Tante Winda. Alea. Oke, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Ya, sini, Ini sini. kita interview Nah, keluarga yang sampai ke Jerman naik mobil. Iya kan? Luar biasa. Kami tanya dulu pertama, motivasinya tuh apa? Om Bram. Ini pasti nggak gini. Ya. Anggota yang ikut deh. Kan bukan hanya 2 ini. Ya. Ada lagi mertua. Sebenarnya totalnya semua ada 6. Nah, Ada 6 sempit mobil kecil 1, begini. 2, 3, 4, 5. 6. Wow. Satu di Satu belakang. di belakang. Ya. Yang duduk di tengah siapa pertanyaannya? Yang di Tengah. ini. Oh, Gemma sama Jackie. Dia di tengah. Terus habis itu yang paling gede di belakang. Gitu. Terus juga kita bawa barang di atas untuk makanan-makanan. Oke. Sama tools segala Itu macam. artinya mobil udah pasti top heavy deh. Iya, udah 700 kilo mentok deh tuh. Di atas. Maksudnya Situ. total semua. Oh, semua. Terus paling belakang di bagasi kita pakai towing, itu isinya ekstra solar untuk 40 liter tambahan. Jadi bawa-bawa towing. Bawa-bawa Bawa tow bar yang tow bar biasa tuh, oke. kayak buat 4 anang untuk dikasih jirigen. pokoknya overhang belakang mobil panjang aja. Iya, udah panjang, atas gede, belakang panjang. Atas gede, belakang ada kondenya. Iya, benar. Dan pakai winch. Pakai winch, pakai winch. Ini sempat kepake winchnya. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah, Tapi udah kepater beberapa kali, cuman ya Bisa keluar ya. keluar. Pajero. Ini ada Gitu. kerja sama Mitsubishi apa enggak? Enggak ada. Kenapa yang dipilih adalah Pajero Sport? Tempo Dan bukan yang terakhir lagi. yang lama lagi. Jujur ini ya, tapi termasuk tua. Ini karena mobil sekolahnya anak-anak. Jadi kita tempo mobil sekolahnya anak-anak. jujur kita tadinya mau milih pakai mobil Caravelle karena gede, panjang dan lebar segala macam. Terus kemudian kita udah pernah mikir juga pakai Land Cruiser yang VX 80 karena overlander yang lain juga rata-rata kalau nggak pakai Defender pakai VX. Tapi seiring waktu berjalan beberapa overlander lain ngasih advice apa yang lo terbiasa sama perilaku kekurangannya. Ya. Nah, so far karena kita tiap hari pakai kendaraan ini buat nganter sekolah, terburuk tuh nggak ada yang gimana-gimana. Nah, akhirnya jatuh. Oh iya, yang paling berjasa untuk ininya antara lain Om Rifat. Nah, Rifat Om Rifat Sungkar, Om Rizal Sungkar, itu luar biasa. Mobil ini namanya udah sekian lama, 2010. Terus habis itu dibikin sama dia tuh spek kayak baru. Dari mesin dan segala macam udah dibikin baru. Terus kemudian speknya apa namanya? High lift suspension, pakai MU. Racer ya, pakai gini. Udah ditinggiin. Dia ditinggiin bukan karena mau off-road karena beban lebih. Bebannya berat banget, betul. Kalau Berarti misalnya tenaga mesin juga ditingkatkan lagi. gua nggak tahu tapi enak banget, gila asli enak banget. Ini juga kalau kita udah pakai yang tinggi begini, itu kemarin masuk di Nagaland di India yang jalannya off-road sedengkul itunya, itu aja masih jedak gitu. Itu di jalan udah kayak gitu, tapi wah gila loh. Satu minggu kita di Nagaland itu memang medannya emang parah sih. off-road banget, daerah konflik, daerah ini longsor dan segala macam. Ini ngeri ya. Tapi kita lihat ini dulu. Mesin di mesin nih. Hah? Oh, standar. Pengen lihat mesin yang sudah nyampe ke Jerman. Ya. Ya nggak ada yang istimewa. Ini mesin aslinya. Mesin aslinya, cuman kita kasih ini ampere yang gedean. Gede banget. Terus kemudian nih kemarin sama Om Rifat dikasih advice untuk dikasih double tank supaya kalau misalnya dapat solar yang busuk kita bisa ini. Tapi itu it works. Kayak di Myanmar nggak ada tempat yang ini kita kepake banget. Tapi sekarang terakhir di Jerman karena Euro 6 udah kita copot gitu.
Terus habis itu nggak ada yang istimewa lagi kemarin apa ya? Cuman karena ini kan exit Ya. 4x2. Ya. Jadi dari Ini bukan 4x4. bukan Ya. bukan Dakar. Udah gila juga sih. Dari- Oke, terus Daripada nanti jadi persoalan baru. Tapi jujur niatnya mau pengen pasang 4x4. Oke. Itu kagak ada bos. Yang overlander yang pakai 42 kali itu nggak ada, nyaris nggak ada deh. Terus tapi untuk mempersingkat cerita daripada kelamaan dipasangin winch. Jadi kalau Ya, misalnya lebih itu cepat sih masang winch daripada masang 4x4 ya. Betul, seperti itu. Ada gilanya juga. Itu. Maksudnya apa? Oke. Sip. Oke. Gitu. Gitu Ya. Om. Lanjut lagi. Jadi ya. perjalanan menempuh berapa lama? Total semuanya 100 hari, persis 100 hari. 100 hari persis. Persis. Sampai selesai. Frankfurt. Sampai Frankfurt. Berangkat itu dari mah. Jakarta. Dari Jakarta kita kirim ke Johor Bahru. Oh, mobil kirim ke Johor Bahru. Dulunya sempat naik Vespa juga sampai ke Thailand. Nah, kita nyari jalan-jalan gitu. Nah, terus kayaknya kita putusin tadinya daripada turun di Singapura, kita turunin di Johor Bahru. Dari Johor Bahru kita naik pesawat, maksudnya kita family naik pesawat ke Singapura. Ya, ke Singapura, terus kemudian nyebrang jalan darat, kita ambil di sana, terus all the way up sampai ini kita semua jalan darat. Jadi dari Malaysia, Thailand, Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, Turki, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Hungary, terus apa? Slovakia, Ceko, terus kemudian Jerman. Tapi sebelumnya kita juga udah ke mana, ke Brunei dulu. Ini udah pernah ke Jadi Brunei. gini loh, tadinya tuh kita tuh mau berangkatnya tuh sebenarnya dari Indonesia jalan daratnya. Iya. Jadi kita nyebrangin ke Kalimantan, nah nyebrangin Kalimantan, terus kita ke Malaysia, ke Brunei, balik lagi ke Malaysia lagi, terus dari Malaysia Kuching itu nyebrangin ke KL. Kuala Lumpur. Oh. Nah, cuma itu kan sebenarnya ya itu pada saat kita etapa pertama itu kita masih ngerasain kurang ini, kurang Ya, itu apa ya. segala macam nih, kayaknya kita pulang dulu deh. Ya. Kita pulang dulu, rapi-rapiin yang tadi diceritain sama Mas Bram. Kita rapi-rapiin, nah udah selesai rapi, kita berangkat lagi. Jadi mobil dari Jakarta udah dirapi-rapiin sama Om Rifat di Jakarta, terus kita berangkatin lagi ke Johor. Ya, Nah, betul. akhirnya kita start lagi, awal lagi gitu. Tapi sebelumnya kita belok dulu ke Kalimantan. Gitu. Iya. Kenapa sih suka jalan darat gitu ya? Nggak ada yang mabok, kamu nggak mabok? Enggak. Jadi niat luhurnya adalah bukan soal mau jalan-jalan, tapi niat luhurnya itu mau belajar, niatnya belajar untuk ngasih pengalaman, experience buat anak-anak, yang mana anak-anak tuh bukan proses belajar mengajar dari ruang kelas, tapi bisa belajar dari lingkungan sekitar. Nah, kan kadang-kadang kita kalau misalnya ngelihat dari media, dari TV dan segala macam itu nggak akurat ya. Tapi kalau misalnya di jalan, apalagi kita lewat daerah-daerah konflik, daerah terlantar, daerah pedesaan, itu orang Itu jangankan anak-anak, bapak ibunya juga belajar. asli bos. Ya iya, Belajar banyak. Itu belajar banget. belajar banyak. Tuh bisa jadi manusia yang berbeda ketika pulang ini. Asli bos. Asli. Emang itu juga sih yang kita udah harus persiapin sebelum berangkat. Kita udah bilang satu sama lain, jangan-jangan kita pulang nih kita jadi orang yang beda loh. Kita harus bisa siap terima satu sama lain gitu. dan berbedanya tuh nggak tahu positif apa negatif ya. Kita kan nggak tahu juga. Tapi iya. alhamdulillah ya deh ya. Iya. Seperti feel. Apa ya, kayak more experience. I have a lot of more friends. I see a lot of people, like perspektifnya beda-beda gitu, and get to understand people's lives di sana, and it's pretty amazing. Oke, to my children ya, you have to listen. Lihat nih, udah jalan-jalan naik mobil kan, ke Bandung aja pada mabok. Ke Bandung pada mabok anak-anak tuh. Heran. Ini neneknya juga tadinya, neneknya sempat kita gimana ya kan, kita awalnya ya kalau termasuk ke Amerika East Coast West Coast gitu juga pakai mobil, tapi nggak pakai mobil ini. Ternyata malah ini apa namanya, dia paling kencang, paling ayo ini lagi kemana lagi 67 tahun. 67 tahun? Ya. 67 tahun, terus dia minta diajak.
Kemudian oke game, karena kita tahu ya kondisinya dia gitu, dia oke lah gitu. Oke game, ayo ikut nggak apa-apa. Tapi sebelum berangkat, yang ngontek gue, yang WhatsApp kita semuanya banyak banget. Jangan jangan ya, jangan macam-macam ya bawa nyokap gue gitu kan, keluarga yang lain segala macam. Ya intinya khawatir takut ibunya kenapa-kenapa gitu ya. Tapi ternyata di jalan dia yang paling kuat, paling semangat. Iya. Pusing dari kita kan bawa yang si Zack paling kecil waktu itu umur 6 tahun, yang tertua 67. Jadi bayangin di ruang yang sempit di dalam satu mobil, gimana ininya. Tapi 100 hari selalu sama-sama. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meriang, panas, masuk angin, nggak ada. Tapi pas sudah balik ke Indonesia langsung malah sakit. Mindsetnya beda soalnya gitu, udah siap tempur. Iya. Apa pengalaman yang paling mengerikan pas ini? Mengerikan nggak ada ya? Nggak ada. Mobil masalah? Itu is part of journey, jadi nggak ada, berarti mobil ada rusak. Ada masalah. Misalnya dari mulai India ban udah bocor di jalan tol gitu. Oh iya, itu normal lah. Spare tire bawa 2 kali? Enggak, satu aja. Sebetulnya kita juga bawa tools ke segala macam. Cuman namanya lagi bawa jalan, udahlah nunggu ini aja. Tapi tantangannya kan gimana caranya ngomong sama tukang ban, terus gimana caranya nggak punya duit, nggak punya nanya ini. Nah, jadi duit tuh nggak laku di jalan, Bos. Karena dari Myanmar kita juga ada masalah. Mobilnya kita nggak bisa bawa masuk lagi. Harus ditahan di perbatasan. Itu challenge-nya banyak sekali. Gila. Mindsetnya jangan bisa kayak kemarin kita bawa anak-anak, misalnya pergi naik pesawat, airport, semua ada ATM, ada checkpoint, ada segala macam. Ini asli beda. Ternyata imigrasi yang kita jalanin, ASEAN. Ternyata ASEAN nggak perlu visa, betul kan? Nggak perlu visa. No, it doesn't work like that. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kita di sini juga sebenarnya ke itu ya, nanya-nanya dulu lah, betul, sama yang benar-benar ke betul. kedutaan apa sampai diketawain. Ke Myanmar pakai visa, emang nggak pernah keluar negeri ya, kayak ke Singapura nanya pakai visa gitu kan? Betul. Iya sih benar juga sih, ini kan cuma nanya ya Pak ya gitu kan. Tapi begitu di sana ternyata di Mysore kita ketahan 3 hari. Di Mysore kita ketahan 3 hari karena perjalanan darat negara manapun harus punya visa masuk Myanmar. Visanya lain border. Jadi khusus overlander, hati-hati kalau misalnya itu daripada ngalamin kayak kita, spend uang banyak. Nah, 2 hari 3 hari kan juga kan cost juga ya, maksudnya kita juga seneng kok berbagi cerita. Mana do's and don't-nya kita mau cerita gitu. Gila, itu ngeri ya. Terus habis itu di Myanmar juga kita mesti transfer title, mesti punya plat nomor sendiri, mesti punya permit sendiri. Plat nomornya tempel lagi. Terus STNK-nya juga lain di kaca, mesti punya SIM lokal juga. SIM lokal bikin lagi. Tapi ada yang organize, jadi kita sesama overlander udah ada yang urus deh, nanti jadi tinggal pakai aja. Oke. Nah ini kalau dari penonton ini ada yang mau melakukan pengalaman yang sama, boleh nggak di feel free nanya. Ada ininya. Kita senang bagi-bagi nih. Karena apa ya, yang kita alamin tuh kayaknya kita tuh kepengen orang lain ngalamin hal yang sama gitu sebenarnya gitu. Rather than kita sebelumnya naik pesawat gitu, ternyata naik mobil itu value-nya tuh jauh lebih banyak, gila banget gitu. Setiap dan hari itu nggak ada di buku gitu. Setiap hari kita jalan, setiap hari kita punya experience baru, setiap hari orang punya value yang gitu. Kita belajar dari orang-orang lokal setempat. Dan itu nggak didapetin di daerah yang kota-kota. Justru kayak kita masuk yang kampung-kampung, bagaimana mereka memuliakan tamu, mereka helpful, yang nggak kenal duit, yang nggak segala macam. Itu orang genuine banget, Bos. Gila, itu gila banget. Nah, itu value-value itu yang kita, ini bukan kata Bapak ya, lihat sendiri ya, kayak begitu gitu. Itu gila banget, Bos. Terus bagaimana kita ngurus dokumen, kita ngurusin, kalau misalnya mindset mentalitinya, kalau ada isu di jalan gimana sih ngejalaninnya. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting buat anak-anak. Stres sih. Nah, maksudnya dari ini, kadang-kadang kita tuh naik pesawat aja, ketemu imigrasi tuh, masuk negara mana gitu, males nih. Tanya apa ya, dokumen apa gue yang kurang ya. Betul. Itu kan. Ini berapa negara naik mobil pula gitu. Dan memang yang paling nguras tenaga di perjalanan ini, kalau ditanya ya, yang paling nguras tenaga tuh di mana sih gitu, di negara apa sih? Di semua negara tapi di borderline ya. Itu paling nguras tenaga banget sih. Jadi maksudnya sabarnya kudu ekstra karena birokrasi itu kan
memang udah aturan hukum, tapi gimana caranya kita mempercepat proses itu ya kudu Tiap negara beda-beda lagi. bener. Tiap negara beda-beda. Ya, belajar nice lah. Custom. Oh asli Ah, lu. parah Setiap itu. custom kan kudunya kan Bongkar. mesti dibongkar semua. Ya Tapi ampun. kita ada belajar dari trik sama anak-anak. Gimana? Gimana Al? Gimana Gimana? triknya? Gimana triknya? Kita pura-pura kayak repot gitu, kayak oh my god ini jatuh jangan dibuka gitu. Jadi kayak I don't know how to say it. Jadi dia tuh gimana ya? Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita udah awal-awal gitu di negara-negara awal-awal kita ya udah gitu kita bukain satu-satu semuanya, tapi habis dibuka satu-satu kan dia udah selesai periksa. Oke udah nih tinggal. Nggak mau beresin, Nggak mau iya. beresin. Kita yang rapat ngeberesin. Satu mobil bos satu ngeluarin mobil kan mobil, gila gila sih, banget. gila. capek banget Dan kadang-kadang. satu kali itu kan 2 kali meriksa negara sini sama negara itu sebelah, dua kali. gitu kan. Nah, jadi Itu bisa kita 1 belajar. hari tuh. Kita bukan mau ngumpetin sesuatu, bukan, tapi kita malas beres-beresnya ya Om ya gitu. Jadi kita dari negara sini panci kalau mau dibuka bagasi panci taruh paling belakang. Jadi kalau begitu kebuka, Gua jatuh. Oh gitu. Panci taruh yang belakang. Oke. belakang. Jadi dia panci taruh di rufrek. Dia panik pokoknya, panik dia. Begitu dibuka, kan dia keren. Oh, it's okay, just close aja. Oke, trust you. Oke, thank you. Udah Nih, masukin lagi. beneran nih ya aja. Gak mau apa-apalah kayak gini. Terus si Zack yang paling kecil kita suruh ke atas, manjat, Manjat. rufrek, Bukain. bukain satu-satu. Iya. Namanya anak kecil kan lama-lama kan Iya. dikasih tali sepatu gitu, Iya. lama gitu. Oke. Udah lah, Terus udah deh. yang kalau yang immigration, nah neneknya punya ini, Bu maaf ya Bu, kalau misalnya sama ibu, nah pasti dia lebih cepat, lebih nice daripada laki sendiri dan gitu. Jadi di paspor sekali gitu langsung ya, krek. Oh, ya. Dimanfaatkan ya. Semua punya peran Semua punya penting. peran. Semua punya peran. Bukan mamanya masak doang. Gitu. ternyata. Dan ini buat bonding keluarga juga bagus sekali nih. Ya, Ya, yang ya, tadinya suami istri tiap hari berantem, enggak lah. Capek 100 hari berantem tiap hari kan? Ya kan? Bagus. Dan punya keberanian terus benar-benar emang untuk nyari pengalaman. Ya. Kan gila kalau kami sih enggak. Mau nggak lu? Mau nggak? Mau? Deket-deket aja. Gue nyusul naik pesawat. Hah? Kita ceritanya gimana, Pak? Ya. Si Al bilang sosial media kenapa? Kan projectnya Alia juga tuh. Oh iya. Kasih tahu. I made a project itu sebenarnya buat sekolah, tapi I decided to continue it afterwards. Jadi my project is about how social media is not 100% accurate. Because I feel like orang-orang tuh kayak kalau misalnya ngeliat di media itu apa ya, they see something that's not what's in real life. So I feel like I want to change something. So like orang-orang kayak apa ya, kayak want to see in a better perspective of like the world. So then I made a website about my project. Itu di situ I put a lot of my new experiences about each country's tips and tricks gitu of overlanding and like packing and everything. And yeah, I've got a lot of comments gitu and it's really interesting. Dia harusnya jadi vlogger ini. Kamu punya channel YouTube. Pertama ya Bikin aja kan pakai bahasa Inggris, nanti marketnya internasional. Bagus. AdSense-nya bagus Pak, internasional. Duitnya bagus. Ya, kalau penonton Indonesia mohon maaf ya. Beda jauh sama AdSense Australia. Bener loh, banyak overlander pasti pengen tahu. Oh iya. Dan orang sekarang kalau pengen tahu tuh bukanya YouTube. Ya, benar. Kalau ingin lebih detail biasanya buka nyari website ya. Tapi kalau awal-awal dulu pasti YouTube dulu. Iya, kita more than happy kok untuk share experience daripada mereka kejeblos di jalan atau apa. Kita aja kayak gini mobil sempat terbalik di Turki padahal cuma ganti oli biasa doang. Terus habis itu makanya nggak sengaja apa-apain tuh, makanya orang nanya, "Oh, diapain lu? Tembak Taliban ya?" Katanya gitu. Tembak Taliban gitu. Asli bos, jatuh dari segini kemarin nih. Ini bekas tembakan penyok kan? Iya gitu, ini melintir kemarin pintunya, pintu Pintu juga melintir. ini penyok, ini pecah, nyangkut aja. Jadi kayak misal tuh post lift kayak gitu, kita cuma periksa kolong-kolong, terus abis itu nggak tahu kenapa turun, karetnya itu melengsek, Jatuh mobilnya. miring, Ya Bos. ampun. Ya ampun itu, waduh, puyeng dah. Terus akhirnya kita ketokin. Nah, maksud gua ini sengaja nggak diapa-apain, it's part of history segala macam. Nah, ini ketemu sama teman-teman dari Malaysia yang berangkat haji 9 Naik motor. naik klubnya BMW GS dan lain sebagainya. Udah berihram? Hah? Belum. Belum, Pas naik motor. belum. Oh, belum ya. Kirain. Hebat kali. Itu.
Terus ada kecelakaan di mana di Myanmar. Ada di Myanmar kita tolongin orang. Terus kemudian apa ya? Ada nggak boleh nolongin. Jadi ada kastanya. Jadi maksudnya mohon maaf bukannya with all due respect, si orang lokal tuh kalau misalnya ngelihat yang naik motor itu kastanya juga lain, yang naik mobil juga lain. Jadi walaupun dia jatuh sendiri ngelihat mobil dia tuh begini-begini, Pak udah darah. Gitu. Udah gitu. Karena kan kita mikirnya gini ya, kita lagi di jalan lihat orang berdarah-darah di mobil kita kan first aid, alhamdulillah sampai pulang nggak ada yang dipakai gitu. Kita punya first aid, ya kita spontan, kita minggir, kita turun. Begitu tiketnya turun, kondisi berdarah-darah dia malah menyembah kita lah kan kita sujud bingung, gitu dengan kondisi luka parah itu sujud gitu. Iya. Karena mobil yang berhenti, apalagi orang asing. Begitu juga kita di mana namanya jujur karena spontan dikerubunin orang kan, apalagi ada disangkanya kita yang ini Nabrak. Tapi dia bilang kata tetangga-tetangganya sekampung-kampungnya gitu, bukan mereka yang nolongin. Itu jadi waduh gila banget deh. Jadi budayanya jauh sekali ya. kita mampir ke tempat makan Om, itu dikipasi. Nah, gimana kipasinnya? Kipasin digini-ginian pas lagi makan gitu. Jadi bukan pakai kipas angin, bukan kipas angin, supaya Myanmar ya? Iya, supaya nggak kena debu, nggak bisa ada laler, nggak ada gitu. Jadi ya buat mereka tuh satu kebanggaan, buat kita ini gitu, apa ada tamu, buat part of memuliakan tamu di situ. Oh gila. Terus Gitu. ini kalau daerah seperti negara seperti Iran gitu. Nah gimana Iran? Iran is like my new favorite country now. Really? Yeah. Why? The people there are very loyal. Plus they have the best view juga. The best view. Yeah. And di sana I haven't found any homeless people yet. Nggak ada homeless? Nggak ada. Itu mulai dari Pakistan sampai Iran, orang-orangnya itu luar biasa dan alamnya juga luar biasa. Kita bukan mau representasi ini ya, tapi maksudnya orang-orang yang sincere itu kayaknya udah alasannya tuh kan kita nih nggak bisa survive di jalan kalau nggak ditolong orang, minimal tuh jalan, ditunjukin jalan, karena kita bawa 4 GPS aja, 4 devices itu ada kalanya 4-4-nya error. 4-4-nya, you name it lah, pakai brand apa aja. Di Iran apalagi gitu, Garmin aja nggak ada mapnya, kita buka padahal di sini udah di Garmin nggak ada mapnya, nggak ada mapnya, nggak ada mapnya. Padang pasir, mogok, gimana kita ditolong sama orang, gimana kita dikasih makan sama orang, kita cuma nanya ini loh sebenarnya, nanya di mana bank. Jadi pada saat itu hari Sabtu, jadi di Iran itu kan kita nggak bisa ngambil ATM, nggak bisa nggak pakai kartu kredit, satu-satunya jalan adalah tukar uang. Tapi tukar uang di bank juga ternyata tidak semua bank bisa nuker uang kalau bukan nasabah, gitu. Jadi hanya ada beberapa bank yang kalau turis boleh ke situ. Tapi which is itu karena kita baru masuk, jadi gini, beberapa bank yang boleh turis nuker uang itu juga di kota-kota besar, kayak mungkin Jakarta, Surabaya, kayak gitu. Tapi kan kita masuknya dari kota kecil gitu ya. Nah, kita tuh padahal cuma nanya di mana bank yang bisa ini kita nuker ini gitu. Kemudian diantar, sampai di dalam ditranslate apa segala macam. Udah selesai, kamu mau nyari apa lagi kata dia gitu. Nyari bensin. Udah selesai nyari bensin, tapi itu juga ada cerita juga tuh sama bensinnya itu ya gitu, karena saking baiknya dia bantuin kita segala macam. Oke, dibukain segala macam. Sret, yang diisi bukan solar Om. Bensin. Lucu dong. Ada ceritanya juga ya, macam-macam lah ceritanya. Terus habis itu kita padahal cuma gitu doang. Terus sampai dia minta kita ke rumahnya ya, karena mau dipaksa gitu untuk supaya makan malam istirahat. Iya, kayak gitu. Terus ini berangkat juga nggak ada sponsor lagi? Alhamdulillah Om. Jadi saya juga ngelihatnya dari langit. Ya, itu ya, kita mau keluar kota dikit minta sponsor nih Om Gendut, gimana sih? Kalau gue sendiri langsung berangkat Pak. Sekarang beban. Tapi blessing banget ya, karena juga kalau misalnya pakai sponsor kemarin punya beban moral, karena kita secara fisik capek banget ya masa di jalan. Terus pasti kan suruh ada report, mesti ada ininya. Oh iya, capek lah. Gitu. Ya. Ini paling enak emang tanpa sponsor. Iya. Paling enak dan bebas. Nggak ada deadline. Bebas. Ini enak banget ya. Ya udah. Ini ceritanya tuh bisa. Share biaya boleh Pak? Oh biaya. Biaya. Pengen tahu. Ini kalau jujur, kalau secara total kita belum ngitung. Tapi kalau secara BBM itu totalnya 1.300 liter solar. 1.300. Kalau misalnya makan itu relatif
setiap negara kan ada yang Tadi kasih 1.300 tuh dikit loh. liter. Iya, 1,3 ton. Iya, 1,3 ton. Kok dikit amat ya? Iya. Hemat Gitu. juga. Nah, Terus? habis itu kalau misalnya makanan, kita kebanyakan bawa makanan sendiri. Misalnya bawa beras, bawa apa. Masak terus jadi? Jadi sebisa mungkin ada di atas gitu. Tapi kalau misalnya dadakan, on the spot, ya kita juga kan pengen belajar tentang kulineri dan segala macam. Satu keluarga paling budgetingnya berapa ya? Nggak nyampe $20 per hari. Kurang lebih ya. Keluarga? Kalau kan di jalanan kan masuk kampung. Kan di kampung-kampung. Iya. Kayak gitu. Terus pada saat itu kita juga bulan puasa. Puasa kita juga hampir semuanya puasa. Iya, nggak makan siang. Di Iran tuh hampir nggak beli makan. Hampir nggak beli kita. makan. Oh iya? Iya. Hampir jadi semua orang yang kita lewati tuh berebut nawarin. nawarin makan, terus habis itu Dari Myanmar ya kalau nggak salah. Dari Myanmar orang iya, udah mulai Myanmar berebut ya. juga. Kita buka puasa tuh di dekat perbatasan. Kita cuma nanya kan, boleh nggak kita ikut sholat di sini untuk buka puasa? Itu kita diajak makan buka puasa gitu di situ. Di Iran itu sampai ya di hotelnya itu kita tuh cuma sarapan ya. Kita sarapan terus dia nanya, kamu mau kemana hari ini acaranya? Ke sini. Udah cuma ngobrol gitu doang. Selesai kita sarapan, tiba-tiba ke kamar kita dianterin makanan. Dianterin makanan gitu. Dianterin makanan, terus saya nanya, kita nggak pesen loh kan, kita ini ya, kita nggak pesen karena yang nganterin kan butlernya. Terus kita nggak pesen, enggak, ini to all my friend maksudnya anak-anak nih, to all my friend nanti takut siang-siang tuh lapar, Bungkus jadi kita aja, bungkus bawain. aja. Bungkus aja, Bungkus katanya. aja begitu. Kayak gitu-gitu, udah gitu makanannya nggak sedikit ya, banyak banget, Banyak gitu, banget dibawain tuh kebab banyak dan segala macem. Aduh. dan bukan makanan yang bisa gampang basi. Kalau di sini kan betul. dibawain apa soto basi gitu, dibawain nasi. Ini kita bisa enggak, bekal. kan betul gitu. Jadi kita siang nggak habis tapi buat makan malam. Jadi kalau tanya lo makan biayanya berapa ya? Habis gue dikasih makan terus gitu. Terus di jalan kadang-kadang kita selain orang-orang lokal, termasuk kayak apa namanya pemerintah kita sendiri Indonesia, Iya. itu setengah maksa deh. Halo sini dong, maksud share experience lo lewat mana ini segala macam makan dan gitu. Iya. Duta besar akhirnya itu kita diajak makan dulu nih. Makan. Terus kita lagi di penginapan tiba-tiba dikirim rendang, Ya, kayak baik-baik gitu. banget gitu. Jadi bingung Kalau kalau renang sih seneng banget ya. Iya bener. Memang sampai kita sayang-sayang ya rendang. Kalau spend uang tentu pasti di negara-negara kecil yang ada nggaknya kita nggak lebih dari $20 sehari sih gitu. Kalau itu kira-kira ya. Jadi nggak lesnya ini nggak orang bilang mahal. Iya, tapi mahalnya dari sisi mana? Banyak orang kok yang ini. Bahkan ini true story di belakang kita mungkin kenal Pak Lili sama Balda yang naik motor NMAX sampai ke Mekah. Iya. Itu persis di belakang kita. Jadi kita sesama overlander ada di belakang saling ngasih tahu. Iya. Dia start modal cuma 400.000 perak. Oh iya benar. Nah, Itu kita harus nah, itu interview dia maksudnya. itu. Nah, Iya kan? nah, itu kira-kira kayak gitu lah. Kira-kira Kita tuh persis kayak gitu. sama mereka nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah kayak Terus ketemu, tapi akhirnya ketemu udah kayak saudara. Kontek-kontekan by phone aja karena kita biasalah tuker informasi kan. Begitu mereka udah sampai ke Jakarta, ketemu di rumah kita ya. Ya. Udah langsung kayak saudara karena udah paham apa yang Iya. Kayak gitu. Ngobrol dari malam sampai pagi Iya. udah. Temen seperjalanan tapi nggak pernah ketemu. Iya, gitu. Iya. Boleh minta kontaknya? Iya. Oh iya, yuk, boleh dengan senang hati. Kan ya pengen tahu. Ya udah, ini pengalamannya panjang sekali, banyak sekali ya. Ya, Kalau- kalau Om 100 hari diceritain. Makanya nggak akan kelar tuh pasti seru-seru isinya. Tapi video ini ada batas waktunya. Sebenarnya nggak ada batas waktunya. Yang nonton nanti capek kasihan. Iya. Kuotanya Iya. terbatas kan? Hah? Iya. Jadi kalau mau nanya-nanya langsung silahkan ke Om Bram. Mau nanya-nanya kemana nih? Kalau orang mau overland? Itu Oh, ke footprint kami ya? Footprint kami. Yang kelola dia? Ya. Kakak juga. Sama kakak juga ya. Footprint kami silakan komunikasi langsung kalau mau overland, jalan-jalan ke luar negeri naik mobil. Ya, modal ke Frankfurt 1,3 ton fuel Iya. dan $20 per hari makanan. Tapi harus bisa masak ya. Iya. Jangan cuma masak Indomie. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Mes Mobi dan follow semua Instagram ini. Ya, ada banyak nih jadinya. Ya, Dan footprint kami juga luar biasa. Ya. Terima kasih Om Bram, Om Romi terima Tante. kasih, Om Mobi dan Ya. jajarannya Alia. Alia. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah menonton.